Ibu, kami ajak lagi nih Bu ya untuk sesi perbincangan di program kami terkait Ibu sebagai Master COVID dari Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Oke, Mbak Mita. Dan Mbak Emil ya di sini. Iya, berdua Bu, berdua. Bu, kegiatan dari Master COVID sendiri yang diwakili oleh Ibu dari Kecamatan Wajo, apa lagi nih? Karena ada beberapa teman-teman dari Master COVID ya untuk beberapa wilayah di beberapa kecamatan ini sepertinya tidak bisa gabung pada hari ini karena katanya ada kegiatan. Seperti itu kan Ibu untuk saat sekarang ini? Oh iya, sekarang ini kan lagi kita para master itu sementara menyiapkan untuk turunnya para detektor di masing-masing RT. Iya. Iya, seperti itu. Fungsi dari para detektor ini untuk mendeteksi ya Bu ya? Iya, detektor ini turun di rumah-rumah warga untuk mendata status kesehatan semua warga sekota Makassar. Nah, tujuannya untuk mencari warga yang OTG ataupun positif, karena yang OTG ini yang tidak melaporkan diri. Nah, ini yang mau dipantau, apakah mereka melakukan isolasi mandiri atau tidak. Nanti kalau misalnya ada warga yang ditemukan OTG, kita laporkan di status kesehatannya, dan itu terbaca di barcode yang dimiliki oleh seluruh warga sekota Makassar. Dan nanti akan diketahui pula kemungkinan juga ada yang diketahui yang positif. Nah, yang positif ini langsung ditindaklanjuti dengan tes PCR langsung. Jadi akan diperiksakan langsung di rumah sakit, seperti itu. Iya. Ya, untuk pengawalan para detektor yang dilakukan oleh Master COVID ini baru berlangsung ini hari atau gimana Ibu? Persiapannya rencana tanggal nanti hari Sabtu mulai turun. Insya Allah detektor kalau tidak ada kendala mulai hari Sabtu semua turun ke Kota Makassar secara serentak. Jadi bersamaan semua, jamnya, tanggalnya, harinya itu bersama serentak semua ke Kota Makassar. Di hari Sabtu ya Bu? Insya Allah itu jam berapa Ibu? Insya Allah hari Sabtu, mudah-mudahan tidak ada kendala. Jam berapa? Siang. Siang ya. Oke. Ya silakan. Ibu Aulia. Iya. Ibu merupakan Master COVID dari Kecamatan Wajo. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran untuk cakupan wilayah dari Kecamatan Wajo ini seperti apa Ibu? Kalau untuk Kecamatan Wajo itu ada 45 RW, 169 RT. Itu semua di masing-masing RT itu ada 2 orang detektor yang diambil dari warga. Setiap RW ya? Setiap RW ada 2 ya? Setiap RT ada 2. RT ada 2. Cakupannya RT. Oh iya. Jadi setiap RT ada 2 dari warga dan 1 orang nakes, tenaga kesehatan. Jadi mereka jalan bertiga di masing-masing RT. Jadi setiap mendatangi rumah warga, nakes tugasnya melakukan pengecekan kesehatan ke semua warga. Jadi mereka dibekali alat saturasi oksigen, alat pengukur tekanan darah, seperti itu. Dan mereka juga ini para detektor yang turun ini difasilitasi dengan surat-surat ya Bu ya, karena ini untuk mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan yang mungkin mengatasnamakan para detektor itu sendiri. Iya, mereka dilengkapi dengan APD, dengan tanda pengenal juga. Ya, ini perlu diperhatikan ya Bu ya, karena biasanya juga ada orang-orang yang mengatasnamakan begitu ya. Iya. Mengatasnamakan para detektor, sebenarnya mereka ini niatnya tidak baik, Ibu. Iya. Baik. Ibu, intinya mereka jalan bertiga menggunakan APD dan ada tanda pengenalnya, seperti itu. Ibu Aulia, seperti kita ketahui ya, untuk menekan penyebaran COVID-19 ini berbagai program dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk pemerintah Kota Makassar itu adanya Makassar Recover ya. Makassar Recover
Ibu Aulia. Ya. Halo, untuk Ya. fokusnya itu kan ada 3 Ibu, ya, Ya. ada 3. Untuk imunitas kesehatan, kemudian adaptasi sosial, kemudian yang terakhir itu untuk pemulihan ekonomi. Nah, Ya. kira-kira seperti apa Ibu untuk Makassar Recover ini untuk penguatan ekonomi di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Wajo, itu seperti apa Ibu? Untuk di bidang ekonomi, di pemulihan ekonomi ini, pemerintah itu akan membantu warga yang memiliki UMKM misalnya untuk membuatkan desain produk. Ya. Ada dibantu pemasarannya itu secara digitalisasi. Jadi ada digitalisasi usaha seperti itu. Nah, untuk ada juga yang lorong wisata ini Halo. dikelola oleh warga sendiri, warga yang berdomisili di lorong itu. Nah, mereka diarahkan untuk Halo. bercocok tanam, seperti misalnya jahe, tanaman obat-obatan, serai. Jadi dari situ pemerintah kota kan sekarang sedang memproduksi traksar, ya, tradisional Makassar. Tradisional Nah, Makassar ya. Itu iya, bisa pemerintah kota. bisa sedikit gambaran Ibu tentang Ya. traksar itu. Ya, traksar itu kan diambil dari tanaman obat-obatan. Nah, warga diarahkan untuk menanam tanaman obat-obatan ini. Nanti pemerintah Kota Makassar akan membeli hasil Olahan hasil mereka dari- ya, dari- olahan. iya, hasil dari mereka. Nanti pemerintah kota yang mengolah jadi traksar. Seperti itu. Iya. Oke Ibu, ditahan dulu ya Ibu Aulia. Kita bersama dengan Pak Erik di sini, salah seorang anggota DPRD Kota Makassar. Pak Erik, Iya. halo Pak Erik. Halo Pak. Ya, Ya, selamat bergabung lagi ya Pak Erik ya. Kita tadi berbincang-bincang dengan salah satu master COVID dari Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Pak Erik. Dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Aulia, mereka ini lebih akan memberdayakan masyarakat atau warga yang ada di kecamatan mereka untuk bagaimana bisa mengantisipasi agar mereka tidak, kalaupun ada yang terdeteksi dengan virus corona ini, mereka bisa cepat ditangani gitu ya Pak. Bu Aulia ya, Ibu Aulia? Ya. Iya. Iya. Oke, bagaimana tanggapan dari Pak Erik sendiri dengan adanya Ya, tim? satu kan salah satu seperti saya katakan dari awal, salah satu upaya yang cukup bagus dengan adanya Makassar Recover. Ya kan, selain dia men-tracing, dia kan juga melakukan upaya-upaya pencegahan, penyembuhan, ya kan. Bahkan sampai nanti akan, kalau nggak salah itu ada yang namanya disuruh isolasi mandiri, ya kan, dengan pengawasan recover, seperti itu. Tadi akan disampaikan dengan masalah terkait UMKM, Iya, saya juga rasa itu sangat bagus dan sangat membantu. Mudah-mudahan semua pelaku usaha UMKM di Makassar ini bisa dapat tersentuh, seperti itu. Dan jadi diharapkan teman-teman master COVID maupun teman-teman dinas yang berkaitan dengan COVID-19 ini yang terkena dampak, ya, itu bisa dapat berjalan secara maksimal. Jadi jangan hanya sekelompok-kelompok orang saja dan orangnya itu saja ya yang disentuh gitu loh. Para pelaku UMKM, misalkan semua lah bisa dapat terkat seperti itu. Iya. Itu ya tadi Ibu Aulia terkait dengan adanya traksar, itu kan juga untuk memulihkan Kalau usaha-usaha. secara program bagus Bu. Mm-mm. Ya, secara program kami sangat mengapresiasi seperti itu. Bisa pelaksanaannya di lapangan seperti apa, nah itu yang kami harapkan teman-teman bisa dapat maksimal, teman-teman pemerintah kota ya bisa dapat maksimal ke masyarakat. Apa sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sendiri Pak Erik kira-kira untuk bagaimana perekonomian mereka tuh kembali bisa bangkit perlahan begitu? Nah, yang tadi saya bilang nggak ada kata lain kecuali seperti saya katakan, Makassar ini statusnya bisa kembali ke zona hijau. Ya, itu salah satu kunci. Kalau misalkan bisa kembali ke zona hijau, maka saya pikir semua
akan bisa hidup kembali. Bagaimana dengan Semua stimulus bisa sejahtera stimulus kembali. stimulus Kalau untuk para UMKM, Pak Erik? kondisinya tidak bisa 100% sebelum COVID. Stimulus, pemberian stimulus untuk para pelaku UMKM, Pak Erik. Ada rencana untuk pemberian stimulus Ya, untuk kalau para memang salah satu UMKM, ya, Pak programnya Erik? ya, kalau memang ada salah satu program yang bisa membantu UMKM itu sangat membantu, sangat membantu. Dan saya pikir teman-teman UMKM juga sangat berharap bahwa ada bantuan seperti itu. Ya, untuk bantuan stimulus misalnya seperti apa, Pak Erik? Kepada para pelaku UMKM. Satu, tadi sudah disampaikan, Ya, promosi, dibantu melakukan promosi secara digital ya. Dan ya, itu satu. Kedua, dilakukan lagi kembali pelatihan-pelatihan, ya kan, yang sifatnya bisa dapat lebih kreatif kepada teman-teman UMKM. Ya, kalau bicara penambahan modal, ya saya rasa saat sekarang ini mungkin pemerintah agak sulit juga ya terkait masalah permodalan. Ya. Tetapi yang paling bisa dimaksimalkan itu dua, melakukan pelatihan-pelatihan kreatif inovatif supaya produk mereka bisa laku. Yang kedua dilakukan adalah pembantuan promosi terhadap baik itu di sosial media maupun di mana gitu. Ini ya perlu ya, promosi itu yang perlu sekali karena paling tidak dengan promosi usaha mereka bisa ditahu sama beberapa masyarakat, Pak Erik ya. Halo Pak Erik. Halo Pak Erik. Ya, gimana Bu? Ya, dengan kegiatan promosi ini sangat diperlukan. Halo Pak Erik. Halo Pak Erik. Jaringan lagi jelek. Iya, Ya, halo. Iya. Jadi yang terpenting untuk Signalnya kurang bagus. Oke. Bisa dengar suara kami Pak Erik? Ya, oke. Ya, ya. Bisa, Bu. Oke. Dengan adanya Promosi ya. promosi. Karena ini kan di beberapa usaha itu dilakukan oleh warga yang ada di wilayah perkecamatan dan pastinya kalau tidak ada promosi pasti warga Makassar lainnya tidak mengetahui bahwa ada satu usaha yang dilakukan oleh warga yang ada di kecamatan tersebut. Jadi memang penting sekali untuk promosi itu sendiri. Nah, kita Pak Erik ditahan dulu ya. Kita ke Ibu Aulia lagi. Ibu Aulia. Ya, Ya, Mbak. seperti Iya, apa implementasinya Ibu Aulia untuk para pelaku UMKM? Yang seperti yang disampaikan tadi Pak Erik, harus Iya. ada promosi, Stimulus kemudian ekonomi. pelatihan-pelatihan. Seperti apa Ibu di lapangan? Ya. Untuk masalah UMKM di wilayah terkait dengan promosi yang dibantu oleh pemerintah kota, pemasarannya itu hubungannya dengan pemerintah kota. Dalam hal ini camat dan perangkatnya ke bawah. Jadi mereka yang tahu betul jumlah UMKM yang membutuhkan bantuan pemasaran ataupun promosi. Jadi kami di sini kan master sebagai tim ad hoc saja dari Pak Wali Kota untuk menangani Makassar recover di masing-masing kecamatan. Nah, secara teknis untuk pemasaran dan promosi UMKM itu ada pada dinas-dinas terkait. Seperti itu. Oke. Baik, Ibu Aulia, dengan adanya Makassar recover ya, ini membantu untuk pemulihan ekonomi ya di Kota Makassar. Ya. Salah satunya ini kan ada 3 sasaran tadi, imunitas kesehatan, kemudian adaptasi sosial, kemudian pemulihan ekonomi. Untuk Ya. kondisi saat ini di Kecamatan Wajo sendiri seperti apa Ibu? Kalau Pemulihan ekonomi, khusus untuk pemulihan Iya, ekonominya. untuk di Kecamatan Wajo itu sekarang kan sedang berlaku PPKM. Iya. PPKM Mikro. yang Iya. iya, semua harus tutup jam 5 sore. Alhamdulillah sudah 2 hari ini kita melakukan sosialisasi ke pengusaha-pengusaha itu. Alhamdulillah bisa bekerja sama dengan baik, bisa menerima aturan dari pemerintah, tidak ada yang melakukan protes karena ini kan tergantung dari zona. Nah, Makassar sekarang kan sudah ada di zona oranye. Nah, pemberlakuan PPKM ini memang tergantung dari zona. Nah, untuk mengubah zona ini sebenarnya tergantung dari masyarakat itu sendiri, kita sendiri.
sebagai warga Kota Makassar. Kalau kita taat protokol kesehatan yang 5M, ya insya Allah Kota Makassar berubah zona ke kuning atau ke hijau. Nah, makanya kita butuh disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, dalam pemulihan ekonomi ya, kenapa Mbak? Silakan Ibu Aulia. Ya, di dalam pemulihan ekonomi sendiri ini di Makassar Recover ada namanya pemulihan ekonomi, ada namanya IKPK, Indeks Kepatuhan Protokol Kesehatan. Itu di Makassar Recover. Jadi di semua bidang di Makassar Recover itu ada namanya IKPK, Indeks Kepatuhan Protokol Kesehatan. Di situ dinilai tingkat kepatuhan warga, baik itu warga secara individu ataupun pengusaha-pengusaha, UMKM atau pengusaha-pengusaha yang besar. Karena semua UMKM juga nantinya akan memiliki barcode. Nah, kalau misalnya penilaian indeks kepatuhannya rendah, misalnya ada pengusaha yang mungkin kafenya dibuka melampaui batas jam operasional, nah mungkin efeknya itu mereka akan ditutup usahanya untuk sementara, dan atau yang paling parah dicabut izin usahanya. Nah, untuk yang patuh dengan aturan, seperti kalau misalnya UMKM yang butuh modal, ya insya Allah akan diberikan bantuan modal bagi yang memang patuh dan memenuhi indeks kepatuhan protokol kesehatan. Seperti itu Pak Ustaz. Baik. Ada lagi yang disampaikan Ibu Aulia? Di sini kita juga ada Pak Erik Horas. Ya, mungkin masukannya bisa ditanggapi nanti oleh Pak Erik, Pak Ibu Aulia. Pak Erik, seperti apa Pak Erik? Kita sampaikan dulu ke Ibu Aulia. Ada yang mau disampaikan? Ada Pak Erik di sini juga mungkin sebagai masukan. Mungkin Pak Erik yang kasih masukan ke kami. Oh gitu ya. Pak Erik Iya. seperti apa Pak Karena Erik? Pak Erik sebagai perwakilan masyarakat. Masyarakat. Baik. Pak Erik seperti apa Pak Erik? Iya, menanggapi kerja Ya, dari tapi kan teman-teman itu dari benar. Master Covid. Ibu Dokter, Iya. ya kan? Tentu apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi program dari Makassar Recover ini bisa dapat berjalan dengan maksimal, dengan adil. Itu satu. Iya. Perlu digarisbawahi dengan adil, ya. Jadi kami di DPRD tentu mensupport karena ini kan menyangkut penanganan COVID, ya. Tidak ada jalan satu-satunya kalau kita mau kembali semua bagus, baik dari segi sosial maupun ekonomi, ya. Memang zona kita yang tadinya zona orange itu harus turun status menjadi zona hijau atau kuning. Ya. Tidak ada tawar-menawar lagi, saya pikir bagi masyarakat, ya. Semua harus bisa dapat disiplin, ya. Karena dengan kedisiplinan kita ini, ya, itu tentu saya bilang kita dapat hebat dari zona orange, ya kan. Walaupun bagaimanapun program dibuat, sebagus bagaimanapun dibuat, tapi kalau kita sendiri tidak bisa patuh atau disiplin, itu sama juga omong kosong, gitu loh. Tapi ya, saya mengajak masyarakat Makassar untuk tetap patuh dengan aturan pemerintah, ya. Kita berharap selama 2 minggu ini dan kerja-kerja Makassar Recover juga berjalan dengan maksimal di bawah. Ya, 2 minggu lagi kita akan bisa mendengar status yang bagus lah di Kota Makassar. Itu aja sih kalau dari saya. Ya. Ibu Aulia mau ditanggapi Ibu? Cukup ya? Cukup dari saya. Oke ya. Terima kasih Pak Erik. Iya. Yang pastinya dengan adanya Makassar Recover ini salah satu inovasi dari pemerintah Kota Makassar ya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi kesehatan dan juga kesejahteraan warga Kota Makassar ya. Ibu Aulia, Pak Erik? Iya. Oke, baik. Sayang kita terbatas dengan waktu. Ibu Aulia, Pak Erik, terima kasih sebelumnya untuk kebersamaan Pak Erik bergabung bersama kami di Makassar Satu lagi, Insight. Mbak. Oh, boleh, Satu lagi, boleh. Mbak Miftah. Iya, boleh. Ya. Kalau soal yang pemberlakuan rumah ibadah yang ditutup saat ini, Iya. ini setelah detektor turun dan di RT tersebut tidak ditemukan kasus positif OTG ataupun gejala berat dan sedang, Iya. itu insya Allah masjidnya akan dibuka Tetap oleh dibuka Bawali. ya. Oh, Tetap iya. dibuka, iya. Ini Jadi mudah-mudahan keluarga saling mendukung lah untuk Nah, menjaga protokol kesehatan. makanya dari setiap RT RW harus
terus menginformasikan ke masyarakatnya ya Iya. untuk tetap jaga kesehatan Prokes ya, supaya kita juga teman-teman. bisa bebas beribadah. Iya. Baik. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih penyampaiannya Ibu Aulia. Iya, sama-sama Ya, Mbak. sukses ya Bu ya. Sama-sama Iya, Mbak Nista iya. dan Mbak Emi. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik Horas. Ya, Pak Erik. Ada yang mau Ya, disampaikan? Bu. Benar, Bu. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak Erik? Baik. Cukup ya. Udah cukup. Oh ya, baik. Betul. Terima kasih untuk bergabungnya Pak Ya, Erik ya. pada pagi hari ini. Sukses ya Pak ya. Salam sehat Pak Erik. Ya, makasih. Selamat beraktivitas kembali ya. Ya. Baik. Demikian Smart Listener perbincangan kita di Makassar Insight dari Radio Smart FM untuk hari ini Kamis tanggal 8 8 Juli. Juli 2021. Saya